Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar sosiologi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami dan menalar tujuan dan kegunaan sosiologi yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Sosiologi ini mempunyai tujuan pokok, yaitu meningkatkan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Bagi kamu, sosiologi bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan dalam berperilaku di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul di masyarakat yang mencakup berbagai faktor, baik sosial maupun budaya. Yang pertama, itu ada fungsi dan kegunaan sosiologi. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadinya perubahan. Perencanaan sosial ini bersifat antisipatif, yang artinya yaitu bersifat mencegah dan mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Kayak misalnya di masa pandemi ini. Itu contoh satu. Yang kedua, selanjutnya yaitu ada fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu ada perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Ketiga, perencanaan sosial ini digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Yang keempat itu perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat, sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Yang kelima, sosiologi ini memahami perkembangan masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu ada fungsi sosiologi dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ilmu. Dalam sosiologi, penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Kegiatan penelitian dalam sosiologi ini biasanya mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat, baik penelitian yang akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah yang baik. Dari data yang dihasilkan peneliti, sosiolog mengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial, seperti cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengantisipasi masalah pengangguran. Yang pertama yaitu ada fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Yang pertama itu ada satu, untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul di masyarakat. Yang kedua itu untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Ketiga, untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. Yang keempat itu untuk melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. Yang kelima itu untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, itu ada fungsi sosiologi dalam pembangunan. Seperti yang kita tahu bahwa pembangunan adalah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Proses pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup di masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Dalam bangunan sosiologi, itu berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan. Berikut ini ada tahap-tahap dalam pembangunan. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, sehingga seorang sosiolog ini memerlukan data-data yang relatif
yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini perlu diadakannya pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan yang ada di masyarakat. Melalui keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini dapat diidentifikasikan terjadinya kekurangan dan kemunduran. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, pembaharuan, dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya itu ada fungsi sosiologi. Dalam pemecahan masalah sosial merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Masalah ini muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial ini didapat karena mengganggu keharmonisan di masyarakat. Oleh karena itu, masalah sosial harus ada pemecahan agar terciptanya kestabilan dan keharmonisan di masyarakat. Metode pemecahan masalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada metode antisipatif, metode represif, dan metode restitutif. Metode antisipatif yaitu tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu ada metode represif, yaitu tindakan agar membuat pelaku ini jera atas pelanggaran yang telah dilakukan. Yang ketiga itu ada metode restitutif, yaitu tindakan yang berupa pemberian penghargaan maupun reward kepada seseorang yang menaati hukum. Yang terakhir ini ada peran sosiologi. Sebagai ahli riset, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya yaitu mencari data kehidupan sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu ada sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi di masa depan. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Maksudnya, sosiolog ini terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Yang keempat, yaitu ada sosiolog sebagai guru atau pendidik atau dosen. Oke, sekian pelajaran pada hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.